Umat beriman yang terkasih, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi. Hari ini adalah hari Jumat, pekan kedua dalam masa Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1-15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, saya memberi judul renungan pada hari ini, Little Things Bring Blessing. Hal yang kecil membawa berkat. Hari-hari ini kami khususnya di NTT merasakan dampak dari badai tropikal siklon tropis Seroja. Banyak orang kehilangan nyawanya, kehilangan rumah, dan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok dan sebagainya. Banyak orang pun tergerak hati untuk menolong, memberikan bantuan, ya, secara fisik maupun tidak. Berbagi dari apa yang mereka miliki, pakaian, sembako, bahkan tenaga. Mungkin ada baiknya jika saya juga sharing apa yang saya alami selama ini. Saya bersama dengan relawan dan juga postulan CSSR, khususnya di Sumba, kami turun langsung membantu korban-korban pasca bencana. Memang benar mereka membutuhkan sembako, ya, selimut, pakaian. Tetapi kami melihat hal yang lain, yakni kami ingin memperhatikan mereka pasca bencana. Bagaimana setelah mereka selesai di tempat pengungsian, mereka kembali ke rumah, mereka hidup dengan apa? Bagaimana dengan barang-barang mereka di rumah yang kotor, tapi masih bisa difungsikan? Maka kami pun
bergabung bersama relawan membersihkan rumah-rumah warga yang terkena bencana, membersihkan segala lumpur, mengangkat barang-barang mereka keluar dari rumah, dan mereka pun sangat senang. Ketika saya mewawancarai satu bapak, ia berkata demikian, di saat yang seperti ini, ada begitu banyak orang yang sibuk memperhatikan keluarganya sendiri, komunitasnya sendiri, rumahnya sendiri. Kenapa masih ada orang lain yang begitu baik yang mau memperhatikan kami? Dan memang benar kami sungguh-sungguh membutuhkan bantuan mereka. Bisa dibayangkan ibu janda dengan cucunya sematawayang di rumah mereka terkena banjir setinggi 1 meter, dan siapa yang mau mengeluarkan barang-barang mereka dari rumah dan mau membersihkan rumah mereka? Maka kami pun bersama relawan memperhatikan hal ini. Mungkin kelihatan kecil, yakni turun langsung dan membersihkan rumah mereka. Kelihatan sederhana, tetapi kebaikan yang kecil ini sangat berguna bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan mereka pun merasakan hal ini. Inilah yang menjadi refleksi saya sendiri dalam menghadapi musibah ini. Setelah Bapak itu berkata demikian, saya pun berkata, mungkin ini jalannya Tuhan. Kami adalah salah satu dari berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak dan Mama untuk membantu Bapak dan Mama warga di sini pasca bencana. Umat beriman yang terkasih, inilah yang saya sebutkan atau saya katakan dengan little things bring blessing. Hal-hal yang kecil menjadi berkat bagi orang lain. Ini sejalan juga dengan Injil hari ini, di mana banyak orang mengikuti Yesus, kira-kira 5.000 orang. Mereka bingung harus memberikan makan mereka apa dan bagaimana. Lalu Yesus sendiri mencobai Filipus. Bagaimana kita bisa memberi makan mereka? Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, meskipun masing-masing mereka mendapatkan roti itu. Tetapi ada jalan lain. Andreas, dia menawarkan hal kecil, yakni di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Sungguh hal yang sangat kecil, tidak bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini mungkin jalan Tuhan. Bahwa serahkanlah segala apa yang kita miliki kepadanya, dan Tuhan pun akan memberikan jalan. Meskipun itu kelihatannya kecil. Dan apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan makanan kepada 5.000 orang. Bahkan ada sisanya. Dan itu masih dikumpulkan lagi oleh mereka. Umat beriman yang terkasih, kebahagiaan tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Karena Tuhan tahu bahwa kebahagiaan juga datang dari ketulusan dalam melayani orang lain melalui hal-hal yang kecil. Inilah yang dikatakan oleh Mother Teresa. Lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Mari umat beriman yang terkasih, kita pun mau untuk peduli kepada sesama, melakukan hal-hal yang sederhana, yang kecil, tetapi berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa semangat lagi memulai hari yang baru. Berkatilah kami, semoga kami juga bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar dalam melayani sesama kami. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, dan sampai jumpa.